Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam Islam, sebagai pendiri agama ini. Kisah hidupnya adalah bagian penting dari sejarah dan ajaran agama Islam. Namun, sepanjang sejarah telah terjadi beberapa upaya untuk mencuri jasadnya. Upaya pencurian pertama jasad Nabi Muhammad SAW terjadi sesaat setelah kematiannya di tahun 632 Masehi. Nabi dimakamkan di rumahnya di samping masjid di Madinah, tempat beliau mendirikan komunitas Muslim pertama. Sepanjang pemerintahannya, komunitas Muslim berkembang pesat dan banyak orang mulai beralih menganut Islam. Namun, beberapa individu menentang ajarannya dan mereka melihat kematiannya sebagai peluang untuk mencemarkan agama lebih jauh. Salah satu upaya yang paling terkenal, pencurian jasad Nabi, dilakukan oleh para pengikut Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku Nabi, yang mengaku telah mendapat wahyu ilahi. Dia merupakan rival Nabi yang memimpin kelompok pemberontak di Jazirah Arab. Ketika Nabi meninggal, Musailamah mengklaim bahwa dialah pewaris Syah yang diutus oleh Allah untuk memimpin komunitas Muslim. Namun, klaimnya tidak diterima oleh sebagian besar umat Muslim yang percaya bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir dan tak mungkin ada yang lain. Lalu konflik antara dua kelompok tersebut meningkat dan para pengikut Musailamah memutuskan untuk mencuri jasad Nabi untuk membuktikan beliau bukanlah Nabi yang sejati. Rencananya menggali kuburnya diam-diam dan mengeluarkan jasadnya untuk dipindahkan ke Taif, sebuah kota dekat Madinah. Namun, umat Muslim di Madinah mengetahui niat mereka dan mengirim orang untuk menghentikan mereka. Kedua belah pihak terlibat pertempuran sengit yang berakibat pada banyaknya korban jiwa, termasuk seorang sahabat terdekat Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Upaya untuk mencuri jasad Nabi pun akhirnya gagal dan umat Muslim berhasil mengamankan makamnya. Namun, insiden ini memiliki dampak signifikan pada komunitas Muslim, menyebabkan perpecahan antara para penganut dengan non-penganut. Hal ini juga membuktikan betapa pentingnya perkataan dan lisan Nabi serta pengaruhnya terhadap dunia Islam. Upaya lain untuk mengambil jasad Nabi juga terjadi selama masa pemerintahan dinasti Umayyah, sebuah kekaisaran Islam yang kuat berkuasa dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Mereka dikenal akan gaya hidup yang mewah dan senang akan kemewahan, di mana Muslim lain melihat ini sebagai penyimpangan terhadap ajaran Nabi yang rendah hati. Beberapa umat Muslim percaya bahwa Umayyah mencoba untuk mengeluarkan jasad Nabi dari Madinah ke ibu kota mereka di Damaskus, Suriah. Rumor ini menyebar dengan cepat dan menimbulkan protes massal di masyarakat yang menuduh para Umayyah telah menghina kenangan Nabi. Juga ada keyakinan bahwa Umayyah mencoba menggantikan ajaran Nabi dengan versi Islam mereka sendiri, guna mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Dan jika mereka sampai berhasil memindahkan jasad Nabi Muhammad ke Damaskus, mereka akan menggunakannya sebagai cara melegitimasi kekuasaan mereka. Meski begitu, tidak ada bukti yang mendukung klaim ini. Sebagian besar sejarawan pun sepakat bahwa Umayyah tidak berniat memindahkan jasad Nabi dari kuburnya. Sebaliknya, mereka membangun area ziarah di sekitar makam yang menjadi tempat ibadah penting bagi umat Muslim dari seluruh penjuru dunia. Kini, makam itu tetap menjadi salah satu tempat paling dihormati dalam dunia Islam, dikunjungi oleh jutaan umat Muslim setiap tahun yang datang memberi penghormatan
dan memanjatkan doa kepada Nabi. Meski terjadi beberapa upaya pencurian jasadnya, warisan Nabi telah dan terus bertahan, dan ajarannya pun terus-menerus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Ada beberapa upaya untuk mencuri jasad Nabi Muhammad, dan bukan hanya dari dunia barat saja. Salah satu upaya itu terjadi pada Perang Dunia Pertama, ketika Kesultanan Utsmaniyah yang berkuasa atas banyak bagian dunia Islam pada saat itu bersekutu dengan Jerman. Dan Inggris yang berperang melawan Kesultanan Utsmaniyah mulai melihat makam Nabi sebagai target strategis yang dapat digunakan untuk menyerang Kesultanan Utsmaniyah dan melemahkan pengaruhnya atas dunia Islam. Pada tahun 1915, Departemen Intelijen Inggris merancang rencana untuk menggali makam Muhammad dan memindahkannya ke lokasi rahasia di Kairo, Mesir. Rencana ini dirancang untuk memisahkan warisan Nabi dari Kesultanan Utsmaniyah yang dianggap sebagai rezim yang korup dan represif oleh Inggris. Inggris juga bermaksud untuk merusak legitimasi atas kekhalifahan Utsmaniyah yang mengklaim sebagai pewaris yang sah dari Nabi. Otoritas Utsmaniyah mengetahui rencana Inggris dan langsung bertindak cepat untuk melindungi makam Nabi. Pembatas dibangun di sekitar area ziarah, mendirikan menara pengawas, dan menugaskan pasukan untuk mengawasi dan menjaga makam. Upaya Inggris untuk mencuri jasad Nabi gagal, dan makamnya utuh tak tersentuh. Upaya lain untuk mencuri jasad Nabi terjadi selama masa kolonial, tepatnya saat kekuatan Eropa bersaing untuk menguasai Afrika dan juga Timur Tengah. Banyak kekuatan Eropa melihat Islam sebagai hambatan bagi usaha mereka dalam menjajah wilayah-wilayah ini. Banyak upaya yang dilakukan dalam melemahkan agama dengan menghancurkan simbol suci yang sakral. Seperti yang dilakukan oleh seorang petualang Prancis bernama Ferdinand Elie Reynaud yang datang ke Madinah pada tahun 1925 dengan tujuan untuk mencuri jasad Nabi. Reynaud adalah mantan tentara yang telah berperang dalam Perang Dunia Pertama dan memiliki riwayat perilaku liar dan sembrono. Dengan bantuan pemandu setempat, Reynaud pergi ke makam Nabi dan mencoba menerobos ke tempat ziarah. Namun, dia ditemukan oleh penjaga yang berteriak siaga, lalu dia ditangkap dan dipenjara. Insiden ini telah memancing amarah umat Muslim yang menganggap ini sebagai serangan terbuka terhadap agama mereka. Otoritas Prancis terpaksa meminta maaf dan Reynaud akhirnya dibebaskan dari penjara dan dideportasi. Meski banyak upaya mencuri jasad Nabi Muhammad SAW, makamnya tetap menjadi simbol penting Islam dan menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di dunia. Gagalnya berbagai upaya pencurian jasad itu mempertegas dan mengokohkan peninggalan Nabi serta pengaruhnya yang abadi pada dunia Muslim.